Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Suara Gembala bersama saya, Pendeta Agripa Seli. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Namun saya akan bacakan ayat 41 dan ayat yang ke-42. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah gereja yang misioner atau menjadi gereja yang misioner. Saudara, gereja yang misioner adalah rancangan Allah dalam pengutusannya atau yang dikenal dengan missio Dei, yang kekal untuk membawa transformasi dan pembebasan kepada manusia dan segenap ciptaannya untuk menghadirkan kerajaan Allah yang kekal. Definisi ini mengemukakan bahwa gereja misioner adalah rencana Allah yang esa, yang bertujuan membawa kedamaian dan ketentraman, serta keselamatan bagi manusia dan segenap ciptaannya. Tujuan tertinggi misi Allah adalah kerajaan Allah yang membawa kemuliaan bagi namanya. Gereja misioner yang merupakan misi Allah merupakan inti dari rencananya. Sebagai bagian dari penyataan diri dan karyanya yang utuh kepada dan melalui umatnya. Dan gereja misioner memiliki motif dan tujuan primer, yaitu membawa rahmat, shalom. Sehingga gereja misioner berorientasi dengan dinamika yang holistik dan mewujudkan shalom Allah dalam segala aspek dan bidang kehidupan. Gereja misioner juga adalah bagian dari mandat budaya yang diberikan Allah kepada umatnya. Jadi Allah mengasihi umatnya didasarkan dari kemahakuasaannya dan tindakannya yang bebas. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47, maka kita akan melihat bagaimana cikal bakal dari sebuah gereja yang misioner atau cikal bakal dari gereja yang misioner dan bagaimana gereja yang misioner berdampak bagi orang lain. Saya menemukan beberapa catatan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, gereja yang misioner adalah gereja yang melaksanakan pemberitaan Injil dan membawa orang mengalami pertobatan. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, ingat bahwa salah satu tugas yang diberitakan, yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid dalam amanat agung adalah beritakanlah firman. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, pemberitaan firman harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai kita lalai, kita abaikan pemberitaan firman Tuhan. Karena dari pemberitaan firman Tuhan itulah akan memberikan dampak, membuat orang mengalami sebuah perubahan hidup. Reformasi rohani terjadi, ada sebuah pertobatan, sehingga kehadiran gereja berdampak juga bagi orang lain. Yang kedua, gereja yang misioner adalah gereja yang kuat dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengajaran itu penting. Oleh karena itu, dalam khotbah-khotbahmu, engkau tidak saja hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, tetapi engkau menyampaikan apa pesan Tuhan
yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, yang harus diterima, yang harus dibuat oleh setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman. Oleh karena itu, janganlah jadikan mimbar itu sebagai tempat saudara melawak. Jangan jadikanlah tempat di mana saudara menyampaikan firman Tuhan hanya sekedar membuat orang dengar suaramu, tetapi orang pulang dan tidak membawa sesuatu. Perhatikan ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan rohani setiap mereka yang mendengar firman Tuhan. Mereka bertobat, kemudian mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan tekun juga dalam persekutuan. Saudara, ini menjadi catatan yang sangat penting. Yang ketiga, gereja yang misioner adalah gereja yang melaksanakan tritugas panggilan gereja secara seimbang, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Artinya, gereja yang berkoinonia untuk bermarturia. Tentunya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jangan hanya kuat dengan koinonia, tetapi tidak marturia. Jangan hanya kuat di marturia, tetapi tidak kuat di koinonia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mendengar tiga kata ini menjadi yang suka dipisah-pisahkan. Ada koinonia, ada diakonia, ada marturia. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, gereja yang misioner adalah gereja yang melakukan tritugas panggilan dengan seimbang. Yang keempat, gereja yang misioner adalah gereja yang bergerak dan berdampak. Ayat 47, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara perhatikan. Ada pemberitaan firman Tuhan. Ada pertobatan. Dalam pertobatan orang tekun dalam pengajaran para rasul-rasul. Tekun dalam pengajaran yang diberikan. Maka dampaknya besar. Mereka disukai semua orang. Jadi kalau kehadiran gereja dibenci orang, perlu dipertanyakan ada apa dengan gereja. Mengapa kehadiranmu dibenci orang? Mungkin saudara terlalu eksklusif. Mungkin saudara menganggap saudara lebih baik dari orang lain. Itulah sebabnya saudara tidak disukai oleh semua orang. Ayo mari kita bergerak maju dan berdampak. Berdampak positif. Kita disukai semua orang, dan akibatnya adalah Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai kelemahan dalam gereja adalah tidak seimbang dalam melaksanakan tritugas panggilan gereja. Ada gereja yang kuat dalam berkoinonia, tetapi tidak kuat dalam bermarturia. Begitu juga sebaliknya. Ada gereja yang kuat dalam berdiakonia, tetapi tidak kuat dalam berkoinonia dan bermarturia. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh belajar bagaimana kita tampil dan berdampak bagi orang lain. Melalui kebenaran firman Tuhan ini juga saya mengajak saudara-saudara, mari kita sebagai gereja yang hidup, kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dengan baik untuk terus bergerak maju, berdampak bagi orang lain. Ingat, ketika bicara tentang gereja, kita tidak bicara tentang gedung. Ketika kita bicara tentang gereja, kita tidak bicara tentang organisasi, tapi kita berbicara tentang gereja hari ini. Bicara tentang saudara dan saya yang sudah dipanggil dan diselamatkan. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, garis bawahi kalimat ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi orang Kristen belum cukup. Hanya menjadi orang Kristen belum cukup. Memiliki KTP yang beridentitas Kristen belum cukup dan tidak cukup. Tetapi engkau harus menjadi gereja yang berdampak, sehingga orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Ya Tuhan, kami rindu, kami hadir dan kami boleh berdampak bagi orang lain.
Kehadiran kami memberikan warna tersendiri bagi orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga semakin hari semakin kami bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan takut akan Engkau, sehingga melalui kehidupan kami memberikan buah. Melalui kehidupan kami memberikan dampak, sehingga orang lain juga boleh percaya kepada Yesus dan boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa. Suara hamba boleh berhenti, tapi suara Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa. Hamba berdoa memberkati semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan melalui suara gembala pagi hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, memelihara saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.